Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan berbagi informasi bagaimana cara merawat lansia di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hani Widya Laras. Saya berasal dari Puskesmas Kademangan. Dan selama 10 menit ke depan kita akan bersama-sama berbagi informasi mengenai cara perawatan lansia pada masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau tujuan dari pertemuan kita. Pertama, setelah pertemuan ini kita mengharapkan bahwa keluarga dapat memilih atau menugaskan caregiver atau orang yang akan merawat lansia selama masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, lansia dan keluarga atau caregiver dapat memahami cara pencegahan dan penularan COVID-19. Kemudian keluarga dan atau caregiver dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencegahan penularan COVID-19. Kemudian keluarga dan atau caregiver mengetahui tanda-tanda kegawat daruratan pada lansia. Yang terakhir adalah masyarakat diharapkan dalam hal ini pemerintah desa dapat mengetahui data lansia di daerahnya masing-masing dan membentuk tim kesiapsiagaan perlindungan bagi lansia di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, lansia merupakan penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Ya. Kemudian Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan struktur penduduk tua atau aging population yang saat ini diproyeksikan sebesar 27,8 juta jiwa atau 9,99% adalah lansia dari total penduduk Indonesia. Kemudian lansia memiliki banyak masalah kesehatan terutama penyakit tidak menular, yaitu diantaranya hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian radang sendi atau osteoartritis, penyakit gula atau diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal menahun, dan kanker. Nah, kemudian kelompok lanjut usia ini adalah salah satu kelompok yang memiliki tingkat morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian yang tinggi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian jumlah kematian pada populasi usia 60 tahun sampai 69 tahun itu sebesar 3,6%. Kemudian pada usia 70 sampai 79 tahun itu sebesar 8%, dan pada usia lebih dari 80 tahun itu sebanyak 14,8%. Maka dari itu semakin tinggi usia lansia maka semakin tinggi juga tingkat kematian pada lansia. Untuk itu kita harus melindungi mereka ya. Kemudian untuk pencegahan penularan melalui upaya promotif dan preventif pada kelompok usia lansia sangat penting dilakukan baik di tingkat keluarga ataupun masyarakat. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19 pada lansia? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui? Ya betul. Baik, betul sekali Bapak Ibu jawabannya. Iya betul. Baik, akan kita coba bahas satu persatu ya. Cara pencegahan dan penularan COVID-19 bagi lansia yang pertama adalah betul tadi, tetap tinggal di rumah atau di panti ureda dan melakukan kegiatan yang rutin sehari-hari di rumah atau di panti. Ya, jadi kalau bagi lansia sangat penting untuk tinggal di rumah karena kalau keluar rumah nanti akan bertemu dengan banyak orang dan akan meningkatkan resiko tertular COVID-19. Kemudian jikapun harus bertemu dengan orang, betul tadi yang dikatakan ibu yang di depan, itu harus menjaga jarak sejauh 1 atau 1,5 meter ya dengan orang lain. Kemudian hindari bersentuhan, bersalaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kemudian jauhi orang yang sakit karena takutnya khawatir kita lansia ini akan tertular ya, karena sudah ada penurunan daya tahan tubuhnya.
Kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, kemudian menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut ya, karena lewat mukosa ini nanti virus COVID-nya bisa masuk ke tubuh dan bisa terinfeksi. Kemudian lansia maupun pendamping selalu memakai masker di rumah ya. Kemudian bila batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan atas ya, atau menggunakan tisu atau sapu tangan yang langsung dicuci, dan tangan pun harus langsung dicuci menggunakan hand sanitizer atau sabun dengan air yang mengalir. Kemudian istirahat dan tidur yang cukup minimal 6-8 jam atau lebih. Kemudian menjaga lingkungan rumah ya. Sirkulasi udara harus baik, jendelanya harus dibuka dan harus terpapar sinar matahari. Jika ada gorden itu harus dibuka pagi-pagi supaya udara dan cahayanya bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian makan makanan dengan gizi yang seimbang, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Minum yang cukup, minum multivitamin serta hindari dan hentikan merokok ya. Itu lebih baik kalau bisa menghentikan merokok. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup di rumah seperti berolahraga, lari kecil, kemudian mengurus tanaman ya, jika ada yang suka tanaman bisa mengurus tanaman, atau membuat kreativitas tangan, menyulam ya. Terus apa lagi? Ya, membuat kerajinan tangan. Kemudian juga ada yang suka beribadah atau memasak ya, yang disukai, dan aktivitas lainnya yang menyenangkan. Kemudian jauhi keramaian, perkumpulan, kegiatan sosial seperti arisan, reuni, rekreasi, dan pergi berbelanja. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu untuk sementara kita hentikan terlebih dahulu ya. Kemudian lansia dianjurkan tidak pergi berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya punya keluhan yang ringan, misalnya batuk ringan, kemudian apalagi sakit kepala yang ringan, nanti caregiver dalam hal ini atau keluarga bisa memberikan obat yang bisa dibeli di warung ya atau toko obat, tentunya dengan pengawasan nanti dari petugas kesehatan. Tapi jika memang nanti lansia menunjukkan tanda-tanda kegawat daruratan, baru itu bisa dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bapak Ibu harus tahu tanda-tanda kegawat daruratan pada lansia itu apa saja. Yang pertama adalah perubahan kesadaran ya. Jika yang awalnya lansia banyak berbicara, kemudian kita perhatikan lemas, tidak berbicara, linglung atau tidak fokus ya, atau tidur terus, nah itu kemungkinan ada penurunan kesadaran. Kemudian nyeri dada sebelah kiri, diare, muntah-muntah, kemudian tidak mau makan, lemas yang terus memburuk atau memberat, kemudian demam tinggi di atas 38 derajat Celcius ya, atau jatuh yang menyebabkan nyeri hebat, kecurigaan ada patah tulang, kemudian perdarahan yang sulit berhenti, sesak napas yang memberat, gangguan saraf mendadak atau kelemahan anggota badan, sakit kepala hebat, bicaranya pelo, kemudian kejang. Jika Bapak Ibu menemukan hal seperti ini atau bahkan Bapak Ibu yang merasakan sendiri, Bapak Ibu tentunya harus mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang nanti akan saya bagikan. Itu merupakan nomor telepon call center dari Puskesmas Kademangan. Nanti Bapak Ibu akan diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian peran keluarga, pengasuh dari panti, caregiver, dan masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi lansia. Tentunya dalam hal ini kita harus memberikan pemahaman kepada lansia, juga pendamping lansia mengenai pandemi COVID-19 ini dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan ya.
dengan sangat hati-hati ya, sesuai dengan kemampuan lansia dalam menangkap informasi. Karena kalau lansia itu sudah ada penurunan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, sehingga kita harus lebih ekstra dalam memberikan penjelasan. Kemudian pastikan keluarga dalam hal ini menyediakan masker, sabun, desinfektan ya, untuk kebersihan tempat tinggal lansia, atau bahkan mungkin multivitamin yang bisa diminum oleh lansia ataupun caregiver. Kemudian pastikan ketersediaan makanan bergizi, kemudian minuman yang sehat ya bagi lansia dan pendamping lansia, karena pendamping lansia juga harus sehat ya, jadi jangan sampai sakit. Kemudian jadilah pendengar yang baik apabila lansia membutuhkan teman untuk bercerita. Bila mungkin dapat mengajarkan lansia cara menggunakan alat komunikasi jarak jauh seperti telepon seluler. Kemudian ajak, temani, dan dukung lansia untuk melakukan latihan fisik dengan memanfaatkan video tutorial, baik itu senam ya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang akan membuat hati lansia itu gembira dan fisiknya tetap sehat. Kemudian juga ketahui hobi lansia dan fasilitasi agar melakukan hobinya di dalam rumah atau di sekeliling atau di halaman rumah. Kemudian jika lansia tinggal sendiri, buat jadwal kontak per hari menggunakan alat komunikasi jarak jauh agar keluarga dan atau caregiver atau masyarakat dapat tetap memantau lansia secara teratur. Kemudian dalam hal ini keluarga juga dapat mengontak ketua RT, ketua RW untuk minta dibantu untuk memantau ya. Terakhir, pemerintah desa kami harapkan bahwa harus membentuk atau harus mengetahui di mana saja lokasi lansia berada. Setelah itu membentuk tim kesiapsiagaan. Jadi jika ada apa-apa nanti lansia bisa menghubungi atau caregiver bisa menghubungi tim tersebut untuk kemudian mendapatkan tindakan yang tepat. Baik Bapak Ibu, sudah hampir 10 menit. Saya akan bacakan dulu kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu lansia merupakan populasi rentan terpapar virus COVID-19 ya, karena cenderung memiliki penyakit-penyakit komorbid. Kemudian lansia memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari kesakitan dan kematian. Diperlukan upaya promotif dan preventif dari semua pihak, ya, baik itu dari keluarga maupun dari masyarakat. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara merawat lansia pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.